Oke, salam jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan berbicara mengenai riset ya. Kalau kita membuat sebuah gig di Fiverr dan ingin mendapatkan penjualan yang baik, tentu yang paling utama adalah bagaimana cara kita supaya gig kita ini adalah gig terbaik yang ada di Fiverr. Nah, kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih baik dari semua saingan. Nah, bagaimana cara kita mencari tahu apa yang sudah ditawarkan oleh pesaing-pesaing kita di Fiverr? Salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis, ya, dengan melakukan penelitian terhadap gig-gig yang sudah selama ini sudah baik dan sudah mempunyai performa yang bagus. Nah, cara kita adalah dengan melakukan riset. Dengan melakukan riset apa yang sudah dilakukan oleh kompetitor-kompetitor kita. Nah, kalau kita hanya melihat-lihat saja ya, seperti misalnya gig seperti ini kita lihat ya, maka rasanya sangat kurang sekali bagaimana kita bisa melakukan riset ya, agak sulit bagi kita untuk melakukan riset. Nah, saya berharap teman-teman sekalian ya, untuk melakukan riset secara terstruktur dan rapi. Nah, berdasarkan keinginan saya ini, saya membuat sebuah dokumen Microsoft Excel yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan riset dan menganalisis gig kompetitor ya. Saya sudah buatkan seperti ini ya. Jadi ini gig 1, 2, 3. Nah, caranya bagaimana? Ya, mari kita lihat. Misalnya begini ya, teman-teman. Misalnya teman-teman ini mau membuat gig tentang logo ya. Jadi Anda mengetikkan logo. Nah, di sana Fiverr akan menampilkan gig-gig terbaik mengenai logo ya. Jadi ada yang ini 310 ya, sudah laku 310, ini ada yang 2000, ada yang 3000, ada yang 100 lebih ya. Berarti ini gig-gig ini mereka ini sudah laku ya, ada 4000, 400, 2000. Nah, saya ingin teman-teman bisa melihat stylenya di sini ya. Misalnya apa? Teman-teman mau apa? Retro, bisa memilih. Misalnya teman-teman sudah mengkhususkan diri membuat logo retro ya, seperti ini. Nah, ini sudah banyak logo-logo retro yang laku seperti ini ya. Vintage retro, hipster ya. Kemudian formatnya apa? Tapi ini tidak harus ya, kalau misalnya teman-teman tidak mau ya sudah ini saja. Misalnya terus kemudian teman-teman bisa melihat di sini ya, average customer review, berarti yang reviewnya paling bagus, mulai dari 5 bintang ya. Nah ini ya, ini 7000, 6000, 5000, 4000 ya, 1000. Jadi ini merupakan logo-logo yang terbukti performanya bagus di Fiverr. Nah, terus apa yang kita lakukan dengan logo-logo ini ya, teman-teman sekalian? Teman-teman kumpulkan ya, misalnya ini logo vintage logo ya. Ini logo tentang vintage yang akan kita cek ya, kan kita teliti. Oke. Dari sini kita bisa melihat bahwa logo ini performanya bagus ya. Dia mempunyai 50 orderan yang sedang dia menunggu ya, sementara dia sudah mempunyai 6000 lebih review yang sangat bagus ya, 5 bintang semuanya. Kita lihat di sini bahwa ada portofolionya dia ya, memang logo-logonya lumayan bagus ya. Dimana-mana kita pasti tahu ya, kualitas itu tidak bisa menipu ya, bahwa memang apa yang disajikan oleh penjual ini adalah sesuatu yang bagus. Tetapi kalau teman-teman punya sesuatu yang bagus untuk melawan ini, maka boleh saja ya. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Dari analisis kita akan melihat ini ya, gig pertama, title-nya apa? Jadi kita copy ya. Oke. Kita copy, kita taruh di sini. Oke.
I will make 2 beautiful vintage retro logo. Oke, nah di sini kita saya mau teman-teman untuk melihat ya, ternyata dia menggunakan I will make 2 beautiful vintage retro logo design. Nah sebenarnya dari sisi bahasa Inggris, sebenarnya ini agak kurang bagus ya teman-teman ya. Tetapi saya mau memperlihatkan kepada teman-teman, ini mempunyai tujuan lain ya. Tujuan lainnya apa? Tujuan lainnya adalah memberikan SEO ya. Untuk SEO misalnya ada orang mengetik retro logo design ya, retro logo design. Ini dengan judul seperti ini ya, dengan judul seperti ini dia mengharapkan bahwa gignya ini berperforma bagus, muncul pertama kali di Fiverr seandainya orang mengetik retro logo design ya. Nah, lihat ya. Kalau ketika saya mengetikkan retro logo design, maka dia muncul, ya. Oh ini ya, ini muncul menjadi salah satu diketikkan orang. Nah, dia ini kita harus mencari tahu kira-kira orang mengetikkan apa ya di sana ya. Nah, di sini sudah ada beberapa, tentu ini orang banyak mengetikkan logo ini seperti desain the cool retro vintage logo. Nah, ini orang mengetikkan seperti itu. Nah, saya kira itu sangat penting ya teman-teman ya. Sehingga teman-teman baik seandainya teman-teman juga memperhatikan sisi SEO. Nah, ini saya minta nanti teman-teman analisis ya, diberikan ya, ada judul, kategorinya apa, kemudian metadata ya. Terus kemudian teksnya apa tag yang dia pakai, di sini bisa dilihat ya. Tag, dia tidak pakai tag ini ya. Oh ini ya. Ini tagnya adalah retro vintage badge stamp logo design ya. Kemudian package, jadi ada berapa paket yang dia berikan ya, basic, standar, premium. Terus keterangan masing-masing paket itu seperti apa ya, info. Kemudian delivery time-nya, jadi ini 5 hari, masing-masing 5 hari. Kemudian revisinya seperti apa ya, berapa kali revisi, 5 kali, unlimited ya, seperti itu ya teman-temannya. Nanti silahkan teman-teman isi. Kemudian kalau teman-teman bisa diisikan semua gig terbaik yang ada di Fiverr, apakah itu 10 atau 20 gig terbaik ya. Kemudian nanti teman-teman tolong analisis ya. Misalnya, oh ternyata teman-teman bisa melihat ada kesamaan dalam cara mereka membuat judul misalnya. Ada kesamaan dalam cara membuat metadata misalnya. Terus kemudian pricingnya itu mempunyai pola-pola tertentu. Nah dari situ saya tidak minta teman-teman untuk melihat ternyata mereka semua beda. Ya pasti mereka punya beda, tetapi dari antara yang beda itu pasti mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Setiap gig dengan gig yang lain itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya minta teman-teman untuk melihat, kemudian membandingkan satu dengan yang lain, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk membuat suatu gig yang bagus. Yang menjadi pedoman dan untuk diingat adalah, yang pertama adalah kebahagiaan klien itu di atas segalanya ya. Jadi sepanjang teman-teman bisa memberikan value lebih, saya harap teman-teman tidak ragu-ragu untuk memberikan value lebih. Karena apa? Karena kita jangan punya mindset, misalnya ya misalnya saya membuat desain logo ya, berapa sih yang harus dibayar ke saya untuk membuat desain logo? Jangan mempunyai pemikiran seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi punyalah pemikiran misalnya begini, dengan $10, apa sih yang saya bisa kasih kepada klien dengan $10?
Jadi usahakan memberikan yang terbaik, memberikan yang lebih dari orang yang lain kasih. Itu adalah satu-satunya kunci untuk bersaing adalah dengan memberikan lebih, ya, memberikan lebih dari yang dibayar. Nah, itu salah satu yang penting, sehingga ini nanti teman-teman setelah teman-teman full isi dan kemudian melihat apa yang diberikan oleh pesaing-pesaing teman-teman yang sudah terbukti gig mereka ini sangat laku, berarti teman-teman harus memberikan lebih dari itu, ya. Harus memberikan sesuatu yang wow, sesuatu yang hebat, sesuatu yang bagus, ya. Jadi saya harap teman-teman bisa melalui analisis ini, ya, Microsoft Excel yang saya berikan dan teman-teman bisa download, itu teman-teman bisa mendapatkan ide untuk membuat gig yang bagus, bisa meniru, ya, boleh saja meniru, bisa mencontek, ya, copy paste, kemudian amati, tiru, ya, diamati, ditiru, atau juga amati terus plug, ya, salin seperti itu persis. Tidak masalah, ya teman-teman, ya. Kita hidup bukan di dunia yang sekolah yang tidak boleh mencontek. Kita melihat saja apa yang sudah laku, kita bisa lakukan juga, tidak ada salahnya, ya. Yang penting selama kita tidak melanggar hukum dan tidak melanggar hak-hak dari orang yang kita contek itu. Nah, semoga gig ini, maksudnya gig analisis ini mampu membantu teman-teman untuk bisa membuat analisis yang baik mengenai gig di Fiverr, sehingga teman-teman nantinya bisa menghasilkan, bisa mempunyai pandangan tentang bagaimana cara membuat sebuah gig yang menjual. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih.